Jika ingin mengamati orisinalitas atau keaslian seseorang, lihatlah gerakan-gerakan kecil dan spontan yang dilakukannya. Gerakan-gerakan yang jujur dan tidak dibuat-buat pada saat apapun dan di posisi manapun dia berada. Gerakan-gerakan kecil dan spontan itu tampak tetap melekat pada diri Prabowo Subianto, meskipun sekarang telah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia yang memimpin 282,4 juta rakyat yang tersebar di 38 provinsi. Jumlah rakyat yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah rakyat di seluruh benua Eropa yang terdiri dari beberapa negara. Gerakan-gerakan kecil dan spontan itu menandakan bahwa Prabowo tidak terpaku pada formalitas kenegaraan. Bahkan mungkin ada saat-saat dia lupa bahwa dirinya sudah menjadi kepala negara. Gerakan kecil dan tidak formal itu antara lain terlihat beberapa saat setelah Prabowo membacakan sumpah dan janjinya sebagai presiden. Naskah yang sudah dibacakannya secara spontan langsung dikepit di tangan kirinya. Padahal biasanya seorang presiden, bahkan para pejabat negara di bawahnya, akan langsung memberikan naskah tersebut kepada ajudannya. Gerakan itu tentu saja membuat Mayor Teddy, ajudan Prabowo, sedikit kaget dan langsung mengambil naskah tersebut dari kepitan tangan sang presiden. Gerakan spontan lainnya terjadi hanya beberapa detik, sehingga mungkin tidak banyak orang sempat memperhatikannya. Yakni pada saat penandatanganan naskah pelantikan yang dilakukan presiden, wakil presiden, serta ketua dan para wakil ketua MPR. Pada saat giliran para pimpinan MPR akan membubuhkan tanda tangan, para petugas protokoler kenegaraan mengubah posisi naskah dan letak pulpen untuk menghadap para pimpinan MPR. Dan Presiden Prabowo Subianto spontan ikut membereskan posisi pulpen-pulpen itu, seakan dia lupa bahwa dirinya sudah menjadi kepala negara yang seharusnya tetap berdiri tegak tanpa melakukan apapun. Tindakan spontan lainnya terjadi saat iring-iringan kendaraan yang membawa dan mengawal kepala negara bergerak perlahan dari gedung MPR menuju Istana Negara. Di tengah cuaca udara yang panas dan terik matahari, sang presiden ke-8 ini spontan membuka sunroof di atas kendaraannya dan berdiri dengan setengah tubuh bagian atasnya terlihat jelas, membalas sambutan rakyat yang mengeluh-elukannya. Sehingga kendaraan yang membawanya pun sempat tertahan tidak bisa bergerak karena kerumunan warga masyarakat bergerombol mendekati kendaraan menyapa sang pemimpin. Presiden yang memiliki keberpihakan sangat besar pada rakyat yang dipimpinnya itu selalu merasa nyaman berada di tengah-tengah rakyat. Meski untuk itu ia harus berpanas-panasan di siang bolong. Peristiwa itu mungkin membuat banyak orang ketar-ketir karena sang presiden lepas dari perlindungan para pengawalnya dan juga khawatir bahwa kepala negara yang sudah lanjut usia ini bakal kelelahan. Namun apa yang terjadi? Presiden Prabowo tampak tetap bugar. Bahkan sewaktu kendaraannya memasuki halaman Istana Negara, presiden yang dikenal dengan joget gemoynya itu menyempatkan diri melakukan gerakan-gerakan jogetnya dengan penuh kegembiraan. Semua itu dilakukannya secara spontan. Stamina Presiden Prabowo Subianto memang sangat luar biasa. Setelah selesai mengikuti acara pisah sambut dengan Jokowi di Istana Negara, tanpa sedikit pun memperlihatkan kelelahan, Prabowo langsung mengantar Jokowi menuju Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan duduk di samping presiden ke-7 itu dalam kendaraan yang sama. Malam harinya, menjelang tengah malam dengan kondisi yang tetap bugar dan suara yang lantang, Prabowo mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Kabinet Merah Putih. Spontanitas lainnya yang dilakukan Prabowo terjadi beberapa saat setelah seluruh acara pelantikan presiden dan wakil presiden selesai. Prabowo tidak langsung meninggalkan ruang sidang MPR, melainkan menghampiri para tamu negara, diikuti Gibran Rakabuming Raka. Sang presiden dan wakilnya menyalami para tamu negara satu persatu dan berbincang-bincang sejenak dengan mereka. Adegan ini tampaknya berada di luar protokoler resmi kenegaraan. Dilakukan secara spontan, pertanda Prabowo sangat menghormati para tamunya.
Dan yang mengharukan adalah saat Presiden Prabowo Subianto berpelukan dengan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, layaknya dua orang sahabat. Kita tentunya masih ingat, kedua pemimpin bangsa ini pernah berhadap-hadapan sebagai musuh besar pada Perang Timur Timur yang diakhiri dengan ditangkapnya Xanana. Namun, kini keduanya bersahabat sebagai sesama pemimpin negara. Para satria, para patriot memang selalu menghormati lawan-lawannya di medan perang dan kemudian menjadi sahabat setelah perang usai. Sikap kesatria itu telah ditunjukkan oleh Xanana dan Prabowo. Xanana datang menghampiri Prabowo dengan langkahnya yang santai dan disambut hangat oleh Prabowo dengan pelukan erat. Men of our time.